Mostly hampir semuanya. Bahkan sampai universitas yang kita anggap terbaik, dia melahirkan engineer pun itu belum verified dengan yang kita lihat Anda dari nggak mau sebut kampusnya? di belakang pintu atau di bawah meja nanti kita Oh, iya, sebutin. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tuan Rumah Aktual Podcast. Podcast terkini, terhangat, dan terpercaya yang akan membahas isu-isu terkini. Tentu isu bukan kaleng-kaleng. Dan hari ini saya sudah kedatangan kawan lama rasanya ya. Anak muda, pegiat teknologi ya. Sangat lama. Sangat lama ya. Saya menyebutnya Bung saja, Bung Wildan Harfian. Selamat datang di Aktual Podcast. Selamat datang, terima kasih Terima atas kasih. undangannya. Oh iya. Jangan kaku-kaku, santai dulu. Ini bentuk dari adaptasi Oh siap. Karena kita bicara teknologi ya, makanya bicara adaptasi ya. dengan Baik. tuan rumah. Bung Wildan, saya mau ini karena topiknya menarik ini. Topiknya soal anak muda dan penggunaan teknologi di Indonesia. Kenapa ini penting supaya membedakan podcast kita dengan podcast yang lain ya. Orang lagi bahas Citayam Fashion Week nih. Nah, kita bahas yang justru jauh melampaui itu soal teknologi. Pertanyaan saya sederhana dulu ke Bung Wildan. Bung Wildan ini kan ya saya tahu rekam jejak Anda gitu ya. Anda salah satu sekarang ini product manager di sebuah perusahaan teknologi gitu. Pertanyaan dasar saya, bagaimana Anda menilai perkembangan penggunaan teknologi di anak muda kita sekarang? Apakah memang teknologi hanya sekedar ya posting di sosmed, atau lebih dari itu? Atau sekarang orang pakai apa-apa QR code gitu? Atau ada yang mestinya lebih progres daripada itu? Ya, itu jauh dari yang memang kita harapkan, Bung ya. Jadi memang sekarang kita banyak menggunakan, tapi kita nggak pernah tahu proses dibuatnya seperti apa dan untuk apa. Akhirnya penyelewengannya banyak sekali, karena kita nggak pernah tahu disiapkan ini teknologi untuk apa ya. Nah, sejarah manusia, baru pertama kali ini kita menghadapi perubahan yang sangat cepat dan panjang. Disrupsi ya orang menyebutnya. Kita sebut disrupsi. Makanya generasi ini generasi unik ya. Anak-anak muda sekarang itu mereka lahir belum kenal, dalam sekian tahun mereka sudah tahu semuanya, memudah itu. Apalagi sekarang teknologi itu setiap 8 jam kan ada yang baru kan. Setiap 8 jam? Setiap 8 jam ditemukan hal yang baru dalam teknologi itu, pengembangannya. Nah, anak-anak kita, anak-anak muda kita itu awam mengenai hal itu. Mereka hanya tahu penggunaannya, mereka nggak pernah tahu penciptanya seperti apa dan tujuannya seperti apa. Dan kita nggak pernah diedukasi ini untuk apa sih sebenarnya gitu. Tapi apakah memang perlu tahu sampai sejauh itu? Harus, karena itu kebijaksanaan yang memang orang harus siapkan dulu. Karena kalau nggak banyak sekali blunder. Jejak digital nggak bisa hilang, itu nanti mempengaruhi dia ke masa depan, itu mempengaruhi nanti membentuk karakteristiknya. Apalagi kalau dia berbeda dengan lingkungannya, anak-anak itu akan dikhawatirkan menjadi generasi yang fail. Misalnya dulu sempat ada, misalnya kalau dulu orang nggak diedukasi, banyak kecenderungan misalnya dulu ada, mohon maaf misalnya bugil di depan kamera, lu ada gerakan supaya tidak bugil, begitu maksudnya? Iya. Salah satunya itu. Jadi kita ini generasi awam, terus kita ini generasi yang kaget. Nah, kita juga disebutnya kan generasi bingung kan. Nah, makanya kita mau mendorong. Bingung lalu menunduk. Makanya kita mendorong kawan-kawan kita, Bung, untuk dia lebih adaptasi, untuk dia lebih memahami fungsinya. Dan yang paling penting adalah dia harus tahu sejauh apa dia harus menggunakannya. Itu yang memang kita harus jelaskan ke teman-teman, karena ini bahaya sekali ke depan. Makanya bank data itu adalah jadi salah satu kelemahan sebuah bangsa kalau dia tidak bijak menggunakannya, dan ini terjadi sekali hari ini. Tapi dalam kembali ke pertanyaan tadi, Anda menilai anak-anak muda Indonesia sekarang sudah tidak gaptek atau sudah melek teknologi, tetapi mereka tidak tahu bahaya dan segala macam ya? Iya, dalam penggunaan mereka nggak mungkin nggak tahu ya, tapi dalam fungsi mereka banyak yang tidak tahu. Padahal kan diciptakan teknologi adalah dia harus memutus satu infrastruktur yang panjang sekali, komunikasi, mendekatkan yang jauh atau menjauhkan yang dekat, kan sekarang kan. Nah, secara fungsi mereka di situ kurang kita lihat ya. Tapi ada sebagian. Nah, masalah yang sebagian ini yang menggunakan secara baik ini, mereka adalah golongan silent majority. Mereka duduk di situ. Mereka nggak mau turun karena merasa ya society itu susah untuk diajak ke sana. Tapi kita percaya akan ada gelombang iceberg yang akan merubah ini. Nah, kita berharap dengan banyak kayak bonus demografi ini, kita mau coba kampanyekan ke teman-teman muda bahwa itu tuh aset.
itu tuh adalah sebuah harta karun yang kalian punya, dan kalau itu nggak bijak digunakan, wah itu bahaya sekali. Karena ada satu kisah cerita, seseorang tuh ditelanjangi dari datanya, akhirnya dia terintervensi dan tidak bisa melakukan apa-apa. Yes. Dan kita khawatir ketika orang ini berkarya, mereka dipanggil, disodorkan data-datanya, ya akhirnya terdiam semua kan. Misalnya kita sekarang menggunakan brand ini, handphone, Google melacak aktivitas kita selama 1 kali 24 jam, buka situs apa semua terpantau ya. Terpantau. Kan itu pernah digambarin di salah satu film dokumenter ya, di Social Dilemma. Social Dilemma. Oke. Kita sepakat sekali, memang ini terjadi Bung di beberapa negara barat, dan ini sebenarnya membantu, tapi ini merugikan dalam sisi yang lain. Oke. Kriminalisasi bisa batasi, kemudian nanti terorisme bisa dibatasi, penipuan bisa dibatasi dengan ada teknologi. Tapi orang nggak melihat ke situ, akhirnya mereka semudah itu aja menggunakan. Padahal itu semua terjejak tuh rekamnya tuh. Betul. Nah, itu yang membahayakan. Jadi anak-anak sekarang kita mau coba ajak mereka memahami di situ, karena bahaya sekali untuk kepentingan dia. Kita nggak tahu mereka nanti generasi akan menjadi pemimpin, menjadi ilmuwan, menjadi saintis atau apa. Tapi kalau dia pernah punya jejak digital yang kita nggak pernah edukasi, itu akan jadi kartu truf untuk mematikan dia. Nah, itu yang banyak terjadi. Banyak kawan-kawan kita juga kena skakmat gara-gara mereka nggak bijak menggunakan itu. Akhirnya sayang kan, mereka nggak bisa mengeksplor, mereka nggak bisa mengaktualisasikan. Mau bicara atau kita sodorkan nih datanya, akhirnya mereka diam semuanya. Kita menghindari itu terjadi. Kita juga sering dapat intervensi retas, adab gitu. Tapi karena kita nggak pernah ada niatan macam-macam ya, oke aja. Nah tapi untuk orang-orang yang nggak paham kan ini bahaya. Ini jadi celah untuk mereka dibunuh karakternya. Nah itu yang menakutkan sekali. Baik. Tapi sudah pernah ada gerakan atau inisiatif yang dilakukan oleh Bung Wildan dan teman-teman untuk me-educate teman-teman muda ini agar lebih bijak atau lebih paham menggunakan teknologi? Pernah ada inisiatif atau apa yang dilakukan? Sudah berjalan, Bung. Sudah berjalan. Misalnya? Tapi sekarang kita bergeraknya lebih ke isu lingkungan. Kita mengkampanyekan dalam isu itu. Jadi kita punya satu lembaga, forum komunitas yang memang kita peduli tentang lingkungan, dan kita mau coba ini elaborasi dengan teknologi tadi itu, mengkampanyekan secara nggak langsung. Jadi ada 2 bonus yang kita dapat sekaligus. Kita berkampanye untuk literate edukasi. Kedua juga kita mengenalkan bahwa ada lingkungan yang kita harus perhatikan. Jadi berberangan kita menjalankan itu. Baik. Tahan dulu, masih panjang waktu kita. Ini nggak sia-sia saya undang, ini anak muda ini. Saya ingin kemarin ini by record ya. Saya melihat Anda membangun semacam inisiatif sosial gitu ya, yang mendorong apa istilahnya adaptasi teknologi di kampus-kampus. Karena menurut bacaan dan riset Anda bahwa masih banyak kampus-kampus kita yang justru ruang laboratorium teknologinya belum diisi dengan alat-alat terkini gitu ya. Banyak sekali. Mostly hampir semuanya. Bahkan sampai universitas yang kita anggap terbaik, dia melahirkan engineer pun itu belum verified dengan yang kita lihat dari. Anda nggak mau sebut kampusnya? Di belakang pintu atau di bawah meja nanti kita sebut. Oke. Nah, itu mereka belum mempunyai fasilitas yang akan membangun sumber daya, atau itu kan calon generasi yang kita siapkan kan. Tapi dia nggak pernah dididik atau mereka nggak dikenalkan dengan kemajuan teknologi yang sekarang jadi tren, itu akan membahayakan nanti ketika dia masuk dalam dunia profesional. Karena nggak pernah dibekali, dia nggak dikenalkan dengan teknologi yang baru, menggunakan teknologi yang usang, dengan metode yang lama. Tentu ketika dia masuk dalam dunia pekerjaan atau dunia profesional, itu akan terhambat, akan nggak dipakai. Sangat akan menjadi useless generation. Nah, ada beberapa kampus seperti itu. Coba kita spesifik di sektor apa itu, atau di bidang misalnya kehutanan, energi, pertambangan, di bidang apa yang menurut Anda tadi tertinggal? Hampir semua yang Bung sebutkan itu salah satunya. Ada geografi, geospasial, penginderaan, terus pertambangan, oil gas, teknik ya, pasti teknik ya. Karena kan ilmu eksak itu perlu didampingi dengan fasilitas teknologi. Nah, mereka mostly belum mengenal itu. Padahal kita temuan Anda, mereka belum pernah menggunakan sama sekali teknologi terkini 2021-2022, begitu? Iya, belum pernah sama sekali. Karena yang kita tahu setelah kita tracking, teknologi kita hanya digunakan oleh profesional perusahaan. Padahal ini penting untuk dimasukkan ke dalam industri pendidikan. Karena itu adalah bekal mereka untuk mereka nanti melit timnya. Untuk mereka mengeksplorasi, misalkan kalau ditambang, mereka menemukan data, mereka nanti bisa membuat riset di praktikumnya, atau mereka buat penelitian. Nah, itu belum terjadi. Makanya
ini seperti bom waktu, kita tinggal nunggu kapan hasilnya. Artinya impact-nya nanti di dunia industri dan pekerjaan bisa jadi generasi itu akan digantikan oleh orang asing, SDA, gitu ya. Itu sudah terjadi hari ini, Bung. Makanya yang kita khawatirkan, jangankan kita menyamai negara Cina untuk dengan kemajuannya, melawan pun kita udah jauh dari kata cukup untuk bisa bersaing dengan mereka. Karena kita nggak pernah kenal, mereka sudah belajar misalkan dalam tahap SMA, kita di sini masih baru mau masuk di SD. Kira-kira analoginya seperti itu. Nah, itu kan jauh sekali gapnya. Makanya kita pernah riset dalam salah satu industri kopi, ya kan? Kita menemukan mostly engineer-nya mereka dari luar, bukan dari kita. Karena kampus dalam negeri kita nggak mencukupi kebutuhan untuk memfasilitasi engineer mereka. Dan ini dikirim di sana, bukan di kita. Nah, itu kan mengkhawatirkan sekali kan. Padahal kita punya infrastrukturnya, kita punya lahannya, dan itu tidak di-grab secara maksimal. Itu sudah terjadi. Itu Anda pernah menyampaikan ini ke stakeholder terkait, Menteri Pendidikan, Pak Nadiem dengarkan ini. Komisi 10 misalnya pernah menyampaikan 10. Itu? Kita rencana akan ajukan surat pengusulan. Karena kita perlu bantuan data, nah kita sedang melengkapi data, kita ingin ajukan ke kementerian, kita ingin ajukan ke stakeholder, kita ajukan ke pemangku yang mereka bisa memfasilitasi ini. Karena memang setelah kita safari hampir ke semua kampus di Indonesia, semua tidak ada yang menggunakan. Dan bahkan ada salah satu universitas negeri di Jawa Tengah, negeri Bung ya, salah satu mahasiswanya pernah cerita untuk dia dapat praktikum, dia praktek dan pengambilan nilai, laboratorium itu nggak mencukupi untuk teknologi itu. Dan dia harus sewa, dan sewanya itu dari dosennya sendiri. Bisnis. Jadi bisnis. Nah, ini kan khawatir kan? Duh, bahaya ini. Ini khawatir sekali. Kalau gitu disimpan saja nama kampus. Oh iya. Baik, makin menarik. Bung, saya sebenarnya tidak terlalu mengikuti, tapi saya senang dengan beberapa istilah teknologi yang muncul belakangan. Ada metaverse, ada multiverse gitu ya. Oh, multiverse ini ya filmnya. QR, platform, e-commerce dan lain sebagainya. Saya ingin fokus ke satu, artificial intelligence, karena saya kira ini sekarang sudah berkembang di luar negeri. Termasuk misalnya kita bicara mobil ya, mobil yang sudah sekarang juga bisa interaksi, cukup duduk sampai di mana gitu ya. Nah, bagaimana Anda melihat konsep ini sudah diberlakukan di Indonesia, penggunaan teknologi AI ini? Apakah sudah maksimal atau menurut Anda ya masih biasa saja, Bung? Belum ada yang fundamental di sini. Iya, sepakat. Belum ada fundamental karena ada dua hal yang menghambat. Pertama regulasi, kedua infrastruktur. Itu yang menghambat untuk pengembangan mereka masuk ke dalam. Padahal di luar itu mereka sudah masuk ke generasi 6 pengembangan mobil itu. Mobil sudah generasi 6. Generasi 5 itu yang mana? Ya, kayak ada cruise control misalnya, terus sensor, terus adaptif. Itu kan masih generasi 5. Nah, generasi ke-6 mereka sudah kembangkan. Misalkan dengan autonom, terus autopilot, terus mereka sudah control voice, tapi control voice-nya bukan seperti yang kita perintah, ini play musik segala macam, bukan. Tapi dia memanggil dengan nada untuk mobil itu datang. Bisa pakai voice-nya, dia datang seperti itu. Sudah ada iya. Nah, itu mereka sudah kembangkan prototipnya. Bahkan 6 belum selesai, mereka sudah buat ke generasi 7. Jadi ketika dalam mobil, orang hanya menggunakan komputasi otaknya, instingnya, ini jalan kemana, arah mana mobil itu membaca. Tapi persoalannya adalah ketika emosi seorang nggak bisa dikontrol, itu membahayakan yang lain kan. Nah, di kita, misalkan dari marka jalan itu kan juga menentukan kan, sebuah sensor kan. Kalau itu putus-putus ya artinya membahayakan sekali untuk dia ngikutin rutenya. Jadi nggak mungkin Tesla dipakai di sini yang untuk autopilot tadi? Tergantung dua hal tadi. Pertama, soal infrastruktur diperbaiki tapi kan kalau misalkan infrastruktur kemudian kebijakan birokrasinya nggak sesuai, administrasinya nggak sesuai, kita belum bisa membayangkan ada taksi terbang ya. Sangat jauh. Di negara-negara sudah digunakan itu ya. Australia sudah. Kita kemarin lihat ada salah satu marketplace dia ekspedisi sudah mengembangkan untuk kirim barang tuh by drone. Jadi customer user tinggal nunggu di rumah gitu. Yes, setuju. Nah, di kita sama sekali belum masuk ke sana. Itu nggak akan ada lagi teknologi teriakan paket nggak ada lagi. Iya, nggak ada. Tapi kita percaya, bukan optimis Bung ya, kita percaya, bukan juga realistis, karena optimis dan realistis itu adalah orang-orang yang mereka kekurangan data. Yang optimis tadi. Karena kan narasi optimis lah orang-orang yang mereka hanya percaya diri. Percaya diri. Nah, tapi dengan orang-orang yang dia udah mempunyai data lengkap, kesiapan lengkap,
bukan kata optimis lagi, bukan kata realistis lagi, tapi tentang bagaimana dia memanajemen risknya. Risknya itu akan diatur sebaik mungkin, dia pasti akan go Sehingga paling minim yang muncul ya. tinggal ke manajemen risknya. Nah, ini kita akan dorong ke sana terus. Tapi menarik Anda bicara soal mobil tadi. Generasi 5, 6. Sementara kita masih bicara generasi mobil SMK. Ya nggak jelas juga itu kemana. Nggak, tapi apa sebenarnya yang sedang terjadi di generasi, ya saya menyebut generasi Anda. Ini kan artinya tidak seperti Korea Selatan ya. Artinya Korea Selatan membangun Samsung karena tadi kita diskusi sebelumnya ya, karena ada bonus demografi mereka ini lihat ini pasar gitu ya. Di kita kenapa nggak muncul gitu ya? Jadi ada dalam lingkup kita nih Bung, anak mahasiswa nih kalau ngobrol, kita selalu bilang kita ini generasi gagap yang diperanakan oleh generasi kurang ajar gitu. Generasi gagap yang diperanakan oleh generasi kurang ajar. Jadi memang kita sengaja dibuat untuk diam karena kita pernah cek dulu waktu sebelum jadi BRIN ya, masih LIPI ya. Bahkan ini dikomprim salah satu rektor di Indonesia, kampus negeri, banyak sekali riset yang sudah mengantri di LIPI atau BRIN sekarang. Itu kurang lebih ada 3 juta hak paten yang udah siap. Dan ini tentu dengan inovasi teknologi ya? Iya, tentu dengan inovasi teknologi. Cuman persoalannya adalah banyak juga teman-teman atau misalkan pelaku atau oknum yang mereka punya kapital besar, mereka sengaja membeli riset itu bukan untuk digunakan, tapi untuk dimatikan. Karena dia khawatir akan mengganggu produksi yang sudah existing. Ya, bisa disinggung kayak yang tadi Bung sampaikan SMK kemana ya, kita bisa menebak trajektori ini. Karena kalau SMK existing, ada berapa industri besar yang udah siap terganggu. Nah, makanya kita akan disiapkan di situ. Agak nyelip ke politik Bung ya. Jadi kelemahan tentang kapitalisme dan komunikasi kita itu sama. Kalau kapitalisme mereka membutuhkan konsumen, kalau politik membutuhkan konstituen. Nah, dua ini akan jadi selalu metrik baru untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang akan mereka usulkan. Akhirnya yang akan menjadi korban adalah generasi kami. Kami akan dikasih kayak semacam udah nih selesaikan gitu. Padahal kita nggak mau seperti itu. Kita akan dorong, intinya ketika nanti selesai ada legasi yang membuat jalur kita ini baik. Kita tidak perlu berkutat dengan masalah-masalah baru terus gitu. Kita mau coba ada ini ya, demokratisasi ilmu, demokrasi pengetahuan. Nah, masalahnya itu sekarang nggak terjadi. Apalagi sampai demokrasi ide ya, demokrasi itu belum terjadi. Akhirnya hanya pihak tertentu, kalangan tertentu yang menguasai itu. Ya. Baik, Bung, ini generasi 90-an ya, lahir 95 tadi cek ya. Generasi Y ya. Oh, Z masih malah Z ya. Masih milenial. Ya. Masih karena 95-an menuju 2000 lahirnya. Baik, saya langsung ke tadi. Ini juga masih terkait dengan apa yang sedang berkembang di dalam masyarakat kita. Kita masih ingat dulu waktu kemunculan salah satu perusahaan menyebutnya teknologi transportasi ya. Ada Gojek, ada Grab gitu. Ada konsep yang ramai pada waktu dibicarakan sebagai sharing ekonomi. Sharing ekonomi ya. Anda punya motor ya, Anda bisa masuk di sini, tapi belakangan dikritik. Ya. Karena ternyata ada eksploitasi di situ. Termasuk misalnya juga hotel ya. B&B segala macam gitu. Nah, bagaimana generasi Anda melihat ini? Apakah memang perkembangan teknologi dan digunakan untuk kepentingan ekonomi akan selalu ruangnya akan selalu eksploitatif gitu? Apakah ada ruang agar ya perkembangan teknologi dinikmati bersama tapi nggak ada eksploitasi antar satu pihak dengan pihak yang lain? Akan ada momentum itu Bung, tapi transisinya akan panjang sekali. Nah, kecenderungan generasi saya misalkan, atau saya berkaca dengan diri saya, itu udah bukan hal yang populer lagi. Karena memang kita akan masuk ke dalam ranah personal, bahwa kalau kita lihat drivernya misalkan, atau yang bekerja di sana, mereka tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana pekerja. Jadi sharing ekonomi itu kayak semacam kelatahan aja, gula-gula gitu. Dan pemerintah melihat ini sebagai penolong untuk mengangkat angka pengangguran dan lain-lain. Padahal di sana mereka nggak begitu banget dimanfaatkan. Nah, akhirnya ini akan berhulu di kekuatan ekonomi mereka sendiri. Makanya kita pernah dulu sebutkan Garuda Indonesia itu mereka punya pesawat, punya banggar, mereka punya infrastruktur, mereka punya pegawai. Tapi valuasi pendapatan mereka itu jauh daripada orang yang cuma bermodal helm dan jaket. Nah, itu pernah jadi narasi kita juga. Jadi kita lihat disrupsi itu terjadi di ranah
otomotif, Oke. transportasi, dan retail kan, salah satu retail itu. Dan baru 2 itu yang menurut Anda masih terjadi ya? Yang sekarang sedang hip itu. Oke. Tapi ke depan potensi buat anak muda banyak sekali. Kita terbuka untuk mendisrupsi SDM, sumber daya manusia dan alam, Dalam hal misalnya? minyak, EBT, energi baru terbarukan. Kan yang sekarang terjadi ini Bung, yang digunakan teknologi kita ini, itu kalau dibandingkan dengan potensi energi terbarukan itu 8.000 kali lebih banyak yang sekarang kita gunakan itu. Mereka tuh masih menyimpan itu, dan itu adalah peluang buat kita menjadi pengusaha, menjadi orang yang memang memanfaatkan itu untuk kelangsungan bersama. Kemudian pertanian itu juga akan masuk dalam ranah Nah, disrupsi. pertanian misalnya. Belakangan muncul beberapa teman-teman muda yang berbisnis itu konsepnya sebenarnya bukan sharing, tapi memanfaatkan platform ya. Saya sebut misalnya Tani Box, Sayur Box gitu. Yang gitu-gitu juga menjadi bagian dari apa yang Bung sebut tadi. Iya, baru berapa hari yang lalu kita discuss dengan salah satu organisasi terbesar di pertanian, HKTI. Kita menemukan memang banyak masalah ke depannya gitu. Karena akhirnya kita hanya berpaku dalam permukaan. Di bawah itu datanya nggak seperti itu. Banyak anak-anak muda yang mereka sudah mulai abai dengan pertanian karena jaminnya tidak jelas, waktu kredit tidak jelas, pendapatan harga juga tidak menjamin. Betul. Orang kan lari. Makanya BPS benar, ada salah satu lembaga yang dia meriset 2063 kita akan kehabisan petani. Saya lupa itu Semeru atau apa. Belum saya dengar itu betul. Nah, itu ancaman yang nyata sekali. Karena memang sampai sekarang angka petani kita menurun. Oke. Dan deforestasi selalu meningkat. Oke. Jadi tanah semakin habis, petani akan habis. Nah, Oke. ini memang dari sekarang harus di border. Nah, kita punya gerakan itu juga untuk mengajak anak muda. Kita pernah buat salah satu binaan di Sumatera Selatan. Kita ingin anak-anak muda di sana itu nggak merantau, tapi meneruskan orang tuanya bertani. Dan bertani itu bukan sesuatu profesi yang yang buruk rendah, ya. betul. Enggak, itu justru malah mulia sekali, bijak sekali. Karena menyangkut perut orang. Iya, kehidupan orang kan, generasi di sana. Nah, dengan dia tidak merantau, dia akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Kalau itu dibarengi dengan teknologi, dengan pengetahuan. Ini masalahnya kan enggak, mereka gambling. Harga komoditi murah, jaminan harga tidak ada, terus dimonopoli oleh tengkulak, ya mau nggak mau mereka merantau. Akhirnya di bawah, makanya data kemarin kita itu hampir 70% petani di Indonesia itu usia-usia non-produktif. Hasil dari gerakan Anda kemarin ujungnya Tahun depan kita akan panen. tahun depan akan panen. Akan panen. Nama gerakannya apa? Ini swadaya sih, swasta. Mhm. Tapi kita bawa salah satu tempat di Sumatera Selatan yang mereka punya potensi. Ada komponen sosialnya di situ. Iya, sangat sosial. Jadi kita kemarin bawa semua elemen di sana, dan kita baru riset, Bung Miguel. Kita baru riset dari hasil varietas kita. Itu buyer di Eropa sudah menunggu untuk kita mampu menyediakan mereka 300 ton per bulan. Waduh, ngeri ini. Kita baru riset itu kemarin. Dan kita menemukan ada varietas otentik di sana yang nggak dimiliki tempat beras. Ini lain. produknya beras, nasi. Kopi. Kopi. justru. Kopi. Oke. Tapi kopi robusta. Eropa sangat holik dengan kopi ini karena tahu Indonesia adalah penghasil kopi, walaupun dia bukan nomor 1, tapi robusta kita itu digemari karena originalnya. Kita bukan estate, kita petani asli dari tangan petani yang mereka ramu itu. Mereka minta 300 ton per bulan untuk kita siapkan. Kita tanya ke petani, Pak, bisa nggak kita suplai ke mereka 300 ton? Mereka nggak bisa, Bung. Tapi per tahun mereka janjikan bisa. Oke. Nah, kita ingin anak-anak muda kita tarik ke sana. Bahkan kita akan buat lembaga di sana yang menjamin bahwa semua anak-anak petani kita harus jamin sosial kehidupannya, kesehatannya, pendidikannya. Saya pernah dengar soal kopi itu. Jadi orang ini, kita ini ternyata selama ini ya celoteh banyak orang. Kopi enaknya dibawa ke Amerika dan Eropa, kita cuma minum dan mencecapi ampasnya. Nah ya, benar. Makanya kemarin dengan petani kita discuss, kalau kalian nanam padi, yang makan itu hanya orang Asia Tenggara, orang Asia lah. Tapi kalau kalian nanam kopi, orang seluruh dunia itu mengkonsumsinya. Jadi ada peluang bisnis sana. Dengan teknologi kita akan buatkan itu. Baik. Tadi sedikit lagi yang soal Anda menyebut disrupsi hanya terjadi di sektor retail dan transportasi. Kira-kira apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Ketidaksiapan, Bung. Pasti ketidaksiapan karena Sekarang memang ada platform kesehatan, ada saya sebut misalnya ada Halo Dokter, ada Halo Dokter gitu. Itu tidak bisa menyebutnya disruption di situ. belum. Karena kan pada akhirnya banyak sekali permasalahan, misalkan di BPJS, permasalahan di hak orang datanya ketika mereka mau berobat, mereka mendapatkan hak kesehatannya, padahal itu dijamin oleh negara dan konstitusi. Kesehatan dan pendidikan nomor 1. Nah, di inflasi kita belum ke sana. Platform tadi hanya
memberikan bridging, jembatan. Dan terutama pada orang-orang berduit pasti Ya pasti dong. Kan nggak mungkin orang di desa mereka pakai alat dokter. kan nggak mungkin. Tapi ada salah satu kabupaten di Jawa Timur Pakai BPJS, tapi BPJS akan ngembangin diri seperti apa. Maksudnya kan begitu ya. ada seperti Iya, maksudnya begitu. Nah, di salah satu kabupaten di Jember itu mereka kembangkan itu karena tahu orang desa itu nggak mungkin interaktif dengan teknologi, akhirnya mereka kerjasama dengan salah satu lembaga. Oke. Akhirnya mereka yang jemput bola untuk datang ke petani atau misalkan warga yang di dusun-dusun, berikan obat, berikan fasilitas, bahkan sampai ambulan, tapi ambulan motor. Nah, itu kita anggap disrupsi dalam kesehatan bukan seperti itu. Tapi hak semua orang, akses semua orang sama. Nah, itu yang kita tunggu. Anda menyebut ada ketidaksiapan ya? Ketidaksiapan itu dari udah provider, dari SDM, dari generasi Anda? Dari regulator, operator, mereka belum siap di situ. Makanya dalam generasi kami ingin siapkan anak-anak kami nanti, generasi setelah kami nanti, mereka sudah hidup dalam environmental atau dalam satu ekosistem yang sudah settle. Baik, sedikit lagi. Ini soal yang ini menarik konsep Anda, makanya saya undang Anda ke sini sebenarnya. Sebenarnya poinnya ada di sini. Anda mengusulkan ada semacam penelusuran terhadap rekam jejak seseorang dengan menggunakan basis kredit sosial dengan basis blockchain. Seperti apa nih konsep sederhananya supaya yang lain juga bisa dengar? Oke, jadi ini dagingnya ya. Kita memang sengaja buat ini dalam jangka panjang dan sekarang belum ada. Kami percaya belum ada negara yang menjalankan ini. Karena banyak ketakutan ketika ini terjadi, orang-orang yang merasa memiliki kapital, mereka akan tergeser. Karena kredit sosial nggak melihat dari situ. Lebih sederhana, bagaimana Anda menjelaskan konsep kredit sosial ini? Awalnya kredit sosial ini bukan untuk ke ranah tadi Bung ya, ke politik atau bukan. Tapi ini untuk kita mengakui bahwa si manusia ini ketika dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dia mendapatkan satu sertifikasi yang sama. Kalau misalkan Bung Megel kerja di Aceh, mendapatkan uang itu kan bisa dipakai juga di Papua atau di Jogja. Tapi kalau Bung Megel di sana jadi orang baik di Aceh dengan ikut misalkan kerja bakti, menolong tetangga segala macam, orang baik di desa lah. Apakah itu bisa berlaku di Papua atau di Jogja? Belum tentu. Nah, kita mau pakai sistem algoritma blockchain, tapi dengan ranah non ekonomi kita manfaatkan untuk kita mengetahui kredit sosial seseorang. Ada mental bisnis model dan karakter model di situ yang kita bangun. Jadi siapapun nanti kita akan mengetahui rekam jejaknya. Ini bisa dimanfaatkan misalkan tentu dengan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk maju misalkan jadi ketua RT, RW, lurah, bupati, bahkan pejabat publik ya, bahkan presiden misalnya. Karena kan selama ini gini Bung, kita bias sekali toleransi untuk menilai seseorang itu capable itu apa? Kan enggak. Nah, kalau di sains orang jelas karena ada angka yang rigid. Tapi dalam dunia politik atau misalkan dunia society itu kan nggak bisa diukur karena mereka selalu bergerak setiap hari. Berarti yang paling memungkinkan untuk melakukan itu Google dong ya? Yang paling memungkinkan untuk membuat kredit sosial. Maksudnya apakah Anda ingin membuat perusahaan baru atau kemudian yang melakukan penelusuran terhadap kredit sosial atau Anda justru ingin, maksudnya gini, kalau kita lihat siapa orang yang punya perangkat itu sekarang kan ya Google ya, karena tiap hari, tetapi kan tidak ada orang yang report. Akhirnya kalau di Google atau misalkan dalam media yang lain, entah itu YouTube, Instagram atau Facebook, orang mendapatkan kredit sosial itu hanya dari like dan view, share. Bukan dia memfix satu masalah, bukan dia memang men-solve satu problem, bukan kan? Jadi bahayanya adalah ketika sekarang orang ingin flexing misalnya, pamer, dapat like gitu. Ya mereka hanya misalkan memamerkan kekayaannya, sewa buzzer atau mereka nanti bikin konten-konten masuk akal. Akhirnya iya dia populer gitu, tapi dia memberikan dampak ke society besar nggak? Kan enggak. Itu kan belum ada kan. Nah, dengan blockchain sistem algoritma untuk kredit sosial ini, kita berharap seseorang tuh bisa terlihat di situ. Anda ingin membuat itu? Kita bertujuan ke sana. Kita akan buatin ke sana. Optimis? Saya nggak pakai optimis. Risk manajemennya? Udah kita siapkan. Jadi polanya adalah nanti memang di 2019 tuh pernah ada yang riset seperti itu, Bung. Waktu pemilihan presiden. Ya supaya orang nanti nggak lihat nanti ketika ada calon presiden ditanya bapaknya siapa, anaknya siapa, kan ini kadang-kadang kita ini kan ribut pada hal yang tidak substansial gitu. Ya betul, sepakat soal itu. Nah polanya adalah nanti kita memang mau memberikan aplikasi ini ke semua orang. Artinya orang akan dipantau di situ bukan karena hal negatifnya, tapi dia dituntut menjadi manusiawi. Nah ini kan salah satu celengan lah bahasa kita ya, celengan untuk gotong royong gitu. Seseorang dinilai jejak rekamnya
itu dari aktivitas apa yang dia udah lakukan. Makanya ini adalah ancaman besar untuk orang-orang yang hanya memiliki kemampuan kapital Dan tapi membangun citra ini dan membangun bahaya citra. ini. Ini akan bahaya buat mereka. Iya, Dan- iya, iya, iya. Dan ya selama tinggal itu tidak akan laku. Tidak akan laku ya, Karena next ya. generasi kita, Iya. anak muda sekarang itu udah nggak populer isu seperti itu. Karena kita perlu yang realistis sekali. Oke, ini satu lagi, saya ingin penegasan. Anda mau membuat itu, Saya membuat itu. ingin membuat itu. Sudah membuat itu dan pengembangan sekarang. Ini bahaya ini ya kalau ditonton Google ya, ditonton Mark Zuckerberg, Elon Musk, Nadiem Makarim ya, Pak Nadiem. Ada anak muda yang ingin membuat kredit sosial, saya nggak tahu nanti, moga-moga tayangan ini bisa memberi efek ya bagi. Ya kita mengajak ke semua anak-anak muda, ini demi kelangsungan ekosistem kami semuanya, kita semuanya, Baik. untuk generasi kita semuanya. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya menunggu janji Anda untuk membangun kredit sosial Kredit berbasis sosial. blockchain. Moga-moga segera terrealisasi dan moga-moga ada investor yang melirik. Saya kira itu, Bung Wildan. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Kita Terima kasih bicara, banyak. kita bertemu lagi nanti dalam forum-forum berikutnya. Siap. Nah, saya atas nama Aktual Podcast mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di forum berikutnya. Jangan lupa berikan harapan ini pada anak-anak muda. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Aktual Podcast berikutnya. Makasih. Halo.